Resi yang begitu agung yang dengannya Dewa Ganesha sendiri menulis Mahabharata dalam bentuk sebuah buku. Salah satu Maharesi yang menghentikan Brahmastra yang mematikan, yang ditembakkan oleh Arjuna kepada Aswatthama di udara. Tidak hanya itu, setelah berakhirnya perang Mahabharata, suatu hari ia menghidupkan kembali semua pejuang yang mati dari pihak Kurawa dan juga Pandawa. Resi yang begitu agung dan melakukan semua itu tidak lain adalah Maharesi Wedawyasa. Dan pada video kali ini, kita akan mengulas kebenaran dan kisah-kisah tentang kehidupan yang mengejutkan, betapa saktinya Maharesi Wedawyasa. Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Maharesi Wedawyasa telah membagi Weda menjadi 4 bagian. Maharesi Wedawyasa ini lahir dari rahim Satyawati karena keagungan Maharesi Parasara. Dia ditinggalkan di Yamuna di masa kecilnya. Oleh karena itu, dia menjadi terkenal dengan nama Dwaympayana. Resi Vyasa juga dianggap sebagai guru dari para guru. Menurut beberapa Purana, Maharesi Wedawyasa adalah inkarnasi Dewa Narayana, dan di setiap 2 prayuga, Dewa Narayana telah menjelma juga dalam bentuk Maharesi Wedawyasa. Maharesi Wedawyasa mampu melihat masa lalu dan masa depan. Suatu ketika, Resi Vyasa ingin memiliki seorang putra. Dan untuk memenuhi keinginannya, ia melakukan penebusan dosa kepada Dewa Siwa. Resi Vyasa ingin memiliki seorang putra yang memiliki kualitas api, tanah, angin, udara, dan langit. Dan Dewa Siwa pun memberikan apa yang dia inginkan dalam wujud seorang putra bernama Sukadev, yang kemudian menjadi pertapa. Kedua sisi spiritual dan material terlihat dalam buku pernikahan Santanu dan Satyawati. Ikut serta dalam naik turunnya Pandawa dan Kurawa adalah aspek duniawi dalam kehidupan Maharesi Wedawyasa. Tetapi sebagian besar hidupnya dihabiskan sebagai seorang guru yang tinggal di asrama hutan, di mana dia mengajarkan Weda kepada beberapa muridnya. Sekarang menurut Adiparwa bab 104 Mahabharata, atas keinginan Bhisma dan izin Satyawati, Resi Vyasa diundang ke Hastinapura untuk menjadi ayah dari anak dari rahim istri Wicitrawirya untuk penciptaan dinasti Kuru. Kemudian Satyawati mengutus Ambika dan Ambalika untuk menemui Maharesi Wedawyasa di kamarnya, yang dimana Maharesi Wedawyasa dengan kekuatan matanya. Begitu dia melihat Ambika, cahaya magis menyebar ke sekeliling. Karena itu, Ambika menjadi takut dan menutup matanya. Seluruh tubuh Ambalika menjadi pucat dan karena itu Ambalika mendapatkan seorang putra dalam bentuk Dhritarashtra, dan Ambalika yang sama mendapat seorang putra dalam bentuk Pandu, dan ada sesuatu atau cacat lain di dalam keduanya. Seperti ketika Ambika menutup matanya, maka ia mendapatkan Dhritarashtra yang buta. Begitu Ambika hamil, putranya yaitu Pandu juga menderita banyak penyakit. Tetapi mata Maharesi Wedawyasa tertuju pada gadis lain dan itu adalah seorang pembantu. Lalu kemudian Maharesi Wedawyasa membantu pembantu itu. Dia berkata, "Baguslah sekarang kamu tidak lagi menjadi pembantu, karena perbuatanmu seorang anak yang sangat baik akan lahir. Anak itu akan menjadi orang yang berbudi luhur di ketiga dunia, dan akan jadilah yang terbaik di antara semua orang cerdas di dunia." Dan dengan cara ini, Widura pun lahir. Dan dikatakan bahwa ketika Pandawa tinggal di hutan, Maharesi Vyasa telah datang menemui mereka, dan Maharesi Vyasa telah memberikan Yudhishthira ilmu pengetahuan khusus bernama Pratisvedi. Yudhishthira telah memberikan ilmu pengetahuan khusus ini kepada Arjuna. Arjuna sendiri mampu memperoleh pengetahuan berlapis-lapis seperti berbagai dewa yang pergi ke langit. Tidak hanya itu, Maharesi Wedawyasa lah yang memahami pikiran Dhritarashtra yang tertidur bahwa dia tidak akan bisa pergi ke perang Kurusetra. Dalam situasi seperti itu, dia telah memberikan penglihatan ilahi kepada pelayannya Sanjaya. Dari tempat dia duduk menonton berita aliansi Mahabharata saat demi saat dan menceritakannya kepada Dhritarashtra. Tidak hanya Arjuna, tetapi juga Sanjaya dan Dhritarashtra telah mendengar Srimad Bhagavad Gita yang diberikan oleh Sri Krishna.
Pada akhir perang, Resi Vyasa juga sebenarnya melindungi anak-anak Pandawa yang tertidur. Setelah itu, Aswatthama menghadapi Pandawa dan di sana Aswatthama menembakkan Brahmastra. Arjuna juga menembakkan senjata yang sama untuk melawannya. Namun kemudian Maharishi Vedavyasa datang untuk menetralisir kedua senjata tersebut. Tidak hanya itu, menurut Mahaprastanika Parwa bab 31 Mahabharata, semua orang yang mati dihidupkan kembali oleh Maharishi Vedavyasa. Beliau telah memanggil semua roh ke perairan suci, baik itu dari pihak Pandawa maupun dari pihak Kurawa. Baik itu Bhisma, Gatotkaca, Karna, Drona, Abhimanyu, semuanya dihidupkan kembali dalam semalaman. Konon setelah Pandawa naik tahta, Maharishi Vyasa menjadi penasehat Raja Parikesit. Tidak hanya itu saja, Maharishi Vyasa juga masih hidup sampai saat ini dan dia dianggap sebagai salah satu makhluk hidup tertua. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa dia masih menunggu inkarnasi yang akan datang. Dalam situasi seperti itu, segera setelah Kali Yuga berakhir maka akan menuju Satyuga. Maka yang akan menciptakan Weda dalam Satyuga itu tidak lain adalah Maharishi Vedavyasa. Beliau juga akan menjadi salah satu dari 7 pramana. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.